Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja GBI Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah kita pada pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengajak kita bersama-sama untuk menaikkan pujian. Dari pujian yang menyatakan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita ada pada saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah karena kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kita masuk dalam satu teduh. Mari kita merendahkan hati dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan akan hati dan keberadaan kehidupan kita. Kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan untuk liturgis dipimpin oleh Bapak Diaken Reski Purnama. Kami persilahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setia dan pertolongan Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kepada jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri dan bersama-sama kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini, waktu yang Tuhan berikan di mana kami boleh datang beribadah kepadamu. Setiap kami yang datang beribadah kepadamu pagi ini, kami mohon kiranya Tuhan akan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita terus mengagungkan akan nama Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 283, Ku berdiam di Kanaan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 283, Ku berdiam di Kanaan. Berdiamlah di Kanaan, ya di bawah sinar kasih-Mu, bahwa wajah Tuhan bersukaan itu menggembirakan langkahku. Berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Mulaku dimasukkan, dosaku terhapuslah. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Langkahku disucikan, panduku Roh Allah kan. Ku berdiam di Kanaan. Perjuangan terang belaka tersedia di seberangku, bawa pancaran kesukaan nyata hingga ke rumah Bapa yang makmur. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Mulaku dimasukkan, dosaku terhapuslah. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Langkahku disucikan, panduku Roh Allah terang. Ku berdiam di Kanaan. Rinduka dikau akan tanah yang keberkatan itu. Akukan dosamu kepadanya, Yesus pun berkenan kau berseru. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Mulaku dimasukkan, dosaku terhapuslah. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Langkahku disucikan, panduku Roh Allah terang. Ku berdiam di Kanaan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan bersama-sama kita mengakui pengakuan iman berdasarkan Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah
yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat sesuai dengan bahan-bahan doa yang tertera di buletin. Tapi sebelum itu, kita kembali naikkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 261. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 261. Iman itulah kemenangan. Serdayu Masehi yang dapat perang, hai bangunlah, berperang seluruhnya malam gelap, selimuti langit, berlawanmu pakailah sekap tenagamu. Iman itulah yang menang dan kalahkan dunia. Imanlah beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Benderamu itu kasih dan firman-Nya menang. Kita menurut jalannya, salehnya Tuhanku, yang oleh iman sudah maju dalam peperangan. Imanlah yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Imanlah menang, imanlah menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengangkat pujian syukur kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, atas anugerah dan kasih-Mu sehingga kami ada sebagaimana ada, bahkan menikmati hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan, kami memulainya dengan datang ke hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu yang Tuhan tetap nyatakan dalam seluruh langkah kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami, Tuhan senantiasa menyertai kami, menopang kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati semuanya itu, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan saja, yang membuat kami kuat dan mampu melewati semuanya itu. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami, Nindi Regina Rawa, Escape, yang Tuhan telah tolong pada hari Rabu
tanggal 9 September telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Keperawatan Stella Maris. Terima kasih Tuhan, selama menempuh pendidikan Tuhan tetap menyertai, sehingga saudara kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Doa kami bersama ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap menolong saudara kami ini di dalam rencana-rencana selanjutnya, khususnya dalam mencari lapangan pekerjaan, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, dia dapat memperoleh pekerjaan yang baik, dan di dalam semua itu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu ini maupun di dalam minggu ke depan ini Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Teddy Han Wagyu, Ibu Erita M. Kalan, Saudara Darmono, Bapak Suwardi Nurdin, dan Saudara Franciscus. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan, kesehatan, umur panjang, sehingga mereka terus Tuhan menikmati kasih setia Tuhan yang senantiasa baru tiap hari di dalam kehidupan mereka. Buat mereka berhasil dalam setiap pergumulan hidup, sehingga apapun yang mereka alami, tatkala mereka mengandalkan Tuhan saja, mereka senantiasa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa, bahkan beberapa jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit penyakit dan masih mengkonsumsi obat-obatan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami, bahkan setiap jemaat-Mu yang lanjut usia, yang juga seringkali dalam kelemahan tubuh. Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada kami semua, sehingga kami kuat, sehat, dan kami dapat menggunakan kekuatan dan kesehatan itu untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa mendoakan orang-orang tua kami di dalam menjalani masa tua mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, menguatkan, meneguhkan iman mereka untuk tetap teguh berpegang pada janji-Mu, bahwa sesungguhnya sampai putih rambut kami, Tuhan tetap menggendong mereka. Tuhan tetap menguatkan dan meneguhkan mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mendoakan juga jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Tuhan tuntun mereka dalam menjalani dan mengikuti akan setiap proses yang Tuhan perkenankan mereka lalui dalam mencari pekerjaan. Sehingga dengan itu Tuhan, nama Tuhan yang terus ditinggikan di dalam semuanya, dan mereka dapat memperoleh pekerjaan yang tepat di dalamnya. Kami berdoa mendoakan juga jemaat-Mu di dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati rumah tangga jemaat-Mu, menganugerahkan sukacita damai sejahtera di dalamnya, memberkati rumah tangga jemaat-Mu, istri, anak, dan suami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati, sehingga semuanya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan rumah tangga jemaat-Mu senantiasa menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Kami pun berdoa mendoakan jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, dan juga di dalam pendidikan, baik yang di rumah, di luar rumah, di kantor, dan juga di luar kota. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau menolong, memberkati, sehingga jemaat-Mu ini dapat berhasil menyelesaikan tugas dan pekerjaan, dan juga menyelesaikan pendidikan dengan baik, sehingga di dalam semua itu Tuhan, nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa mendoakan juga Tuhan untuk peningkatan jenjang karir jemaat-Mu di pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, sehingga dengan itu Tuhan membawa mereka untuk tetap jujur dalam bekerja, tekun di dalam mengerjakan tugas dengan baik, dan dapat berhasil di dalamnya. Kami berdoa Tuhan mendoakan juga untuk Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih. Tuhan memberkati anak-anak yang ada di dalamnya, memberikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang baik, juga di dalam pertumbuhan rohani mereka Tuhan. Tuhan tuntun mereka, sehingga mereka terus menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang mencintai Tuhan,
dan mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mendoakan Ibu Darwono sekeluarga, Tuhan memberkati hamba-Mu ini, sehingga terus diberikan kemampuan, hikmat, kesabaran di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami berdoa untuk para donatur dan orang-orang yang terus mendukung Yayasan dan Panti Asuhan ini. Tuhan memberkati mereka semua, baik itu dukungan dalam dana, doa, dan juga setiap dukungan semangat. Tuhan memberkati, sehingga semuanya Tuhan mendatangkan hormat, kemuliaan, syukur. Dan juga Yayasan dan Panti Asuhan ini terus berjalan dan terus berkarya di dalamnya. Kami berdoa mendoakan juga untuk pembangunan kami yang sementara kami jalankan Tuhan. Kami berdoa baik itu pembangunan rohani jemaat Tuhan di tempat ini, maupun pembangunan rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, sehingga semua itu Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami yang terlibat di dalamnya, Tuhan juga memberkati kami, sehingga kami bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan di dalam semua itu Tuhan, kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan saja, dan semua dapat berjalan dan selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa terus Tuhan, dana yang kami butuhkan dalam proses pembangunan rumah-Mu ini, biarlah Tuhan mempercayakan berkat-Mu bagi jemaat-Mu, dan juga bagi orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk mendukung kami dalam hal ini. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, sehingga kami semua dapat berperan aktif di dalamnya, mendukung sepenuhnya akan pembangunan ini sampai selesainya. Pengawas dan juga para tukang yang mengerjakan, Tuhan memberkati, sehingga semua dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan, dan di dalam semuanya itu dapat selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa mendoakan Badan Pengurus Majelis Sinode, Badan Pengurus Majelis Klasis, Badan Pengurus Majelis Jemaat Lokal yang ada di gereja-gereja lokal masing-masing. Khususnya kami berdoa Tuhan, di mana dalam minggu ini kami akan melaksanakan rapat majelis Tuhan, Engkau menolong, menyertai, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mendoakan juga untuk bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami yang Tuhan tempatkan di dalam memimpin bangsa kami, memimpin kota kami, memimpin daerah kami. Tuhan memberkati, sehingga mereka diberi kemampuan, hikmat untuk menjalankan tugas dengan baik, mensejahterakan masyarakat yang ada, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam membawa masyarakat untuk hidup rukun dan damai, dan menikmati kasih sayang Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mendoakan setiap kami dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, Engkau menolong, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik, dan di dalam semua itu Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna tetap dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami dapat bersama-sama belajar firman-Mu, diberkati melalui firman-Mu, dan di dalam semua itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seluruh rangkaian ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah akan memimpin kami. Jika ada di tengah kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan angkat beban kami. Yang di dalam setiap tantangan yang sulit sekalipun, kami percaya bersama dengan Tuhan kami kuat, bersama dengan Tuhan segala perkara dapat kami tanggung. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, syukur kami, sempurnakanlah doa kami, ampunkan kesalahan dosa kami. Karena kami berdoa dan mengucap syukur semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menyambut sabda kebenaran Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita naikkan pujian, Yesus ku percaya padamu. Dan jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri.
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kita ulangi pujian kita, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu pada jam pagi hari ini ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami masih boleh diizinkan menikmati hidup sampai detik pagi ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan, melalui kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan, kami boleh ada di hadirat Tuhan, bersekutu dan memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon terangilah hati kami, kuasailah kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan dalam tuntunan-Mu Tuhan kami akan dimampukan untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang siap untuk Kau pakai memperkatakan kebenaran-Mu ini, urapilah hamba-Mu Tuhan, sehingga hanya dalam kuasa-Mu, hamba akan dimampukan memperkatakannya dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, bahwasanya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan kita pada saat ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menuntun kita dalam melewati masa hidup kita sepanjang 1 bulan lagi lamanya. Hingga saat ini kita telah berada lagi dalam minggu yang kedua dalam bulan pemberian Tuhan bagi kita sekalian. Dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema manusia baru. Jemaat Tuhan, manusia baru adalah identitas baru bagi orang yang telah dilahirkan kembali atau yang telah lahir baru. Di mana proses lahir baru ini dikerjakan oleh Allah ketika manusia masih dalam kondisi yang tidak berdaya, dalam keadaan mati secara rohani karena pelanggaran atau karena dosanya. Tujuannya adalah supaya manusia bisa kembali bersekutu dengan Allah. Dan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dalam identitas sebagai manusia baru, jemaat Efesus dinasehati oleh Rasul Paulus agar mereka itu menggunakan manusia baru mereka, dan bukan lagi manusia lama, atau sebagai manusia yang belum lahir baru. Di mana dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, di sana disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah, orang yang terpisah dari Allah, yang tidak bersekutu dengan Allah, yang hanya mengikuti akan hawa nafsunya. Dalam ayat yang ke-17, Rasul Paulus dengan begitu lantang, dengan begitu jelas, dengan begitu tegas berkata, bahwa jangan lagi kamu hidup sebagai manusia lama, melainkan sebagai manusia baru. Sebagai manusia baru harus ada perubahan. Sekalipun berubah itu tidak mudah. Sekali lagi bahwa berubah itu tidak mudah. Kita sudah hidup begitu lama dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Hidup begitu lama dengan manusia lama kita. Kemudian kita harus menjalani kehidupan yang baru. Itu pasti adalah proses yang tidak mengenakan bagi kita. Itu pasti adalah proses yang menyakitkan bagi kita, namun harus kita jalani. Karena itu melalui kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar mengapa penting bagi kita menjalani hidup sebagai manusia baru. Mengapa penting bagi kita menjalani hidup ini sebagai manusia baru? Yang pertama, dalam ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Karena membawa kita semakin serupa dengan Allah. Penting menjadi manusia baru karena membawa kita semakin serupa dengan Allah. Firman Tuhan berkata, manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Namun karena dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Dan melalui proses kelahiran kembali, Allah berinisiatif, Allah bekerja memulihkan itu, menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, menjadikan kita sebagai manusia baru, yang memberikan kita kesadaran akan dosa di dalam hidup kita, dan memberikan kemampuan untuk meninggalkan atau untuk bertobat. Sehingga hidup kita dari hari ke hari semakin dibaharui. Hidup kita dari hari ke hari semakinlah menyukai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan hidup menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata, kamu telah mati dan telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Matikanlah dalam diri kita segala
yang duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia baru, agar hidup kita semakin serupa dengan Allah, maka kita harus matikan diri kita dengan segala yang duniawi. Kita harus matikan diri kita atau keinginan kita, kehendak diri kita. Karena kita tahu bahwa keinginan diri kita pastilah bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus hidup untuk kepentingan Allah dan bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meneladani Yesus. Bahwa Yesus yang hidup untuk kepentingan Bapa dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita harus hidup menyukakan hati Bapa dan bukan menyukakan akan hati kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia baru, kita harus menyangkal manusia lama kita. Kita harus menanggalkan manusia lama kita dan hidup bagi Allah. Dalam pertama Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata, barang siapa ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, bahwa barang siapa ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena hanya dengan demikian, maka kita akan serupa dengan Allah. Yang kedua, pentingnya menjadi manusia baru. Karena membawa manusia pada pengharapan akan kerajaan Allah. Ayat yang ke-23. Karena membawa manusia pada pengharapan akan kerajaan Allah. Hanya manusia baru yang telah dilahirkan kembali yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, bahwa hanya manusia baru yang telah dilahirkan kembali yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Ketika kita masih hidup sebagai manusia lama, kita adalah orang-orang yang telah mati, yang tidak punya arti apa-apa lagi, yang hanya akan menemui kebinasaan. Sama seperti yang dituliskan dalam ayat yang ke-23 ini. Namun oleh kemurahan Allah, kita dilahirkan kembali, kita dijadikan ciptaan yang baru, dijadikan manusia baru. Dan Allah sendirilah yang berinisiatif dan menjadikan kita manusia yang baru, yang kembali punya pengharapan di dalam Dia. Sang pemazmur Raja Daud berkata bahwa siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, ya Tuhan? Karena dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-15, di sana digambarkan bahwa manusia itu hanya seperti bunga yang mekar, kemudian layu dan tidak ada lagi. Yakobus 4 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan bahwa manusia itu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tapi sekalipun demikian, Allah mengingat kita, Allah mempedulikan kita, Allah memperhitungkan kita. Karena itu sebagai manusia baru kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan boleh berinisiatif untuk mengerjakan itu di dalam hidup kita. Karena itu jemaat Tuhan, sebagai manusia baru yang sudah tercatat sebagai pewaris kerajaan Allah, kita harus menjalani hidup setiap hari secara bertanggung jawab. Kita harus menjalani hidup kita secara bertanggung jawab. Karena pada hari akhir, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita.
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua, memahami pentingnya menjadi manusia baru. Yang pertama karena membawa kita semakin serupa dengan Allah. Dan yang kedua karena membawa kita pada pengharapan akan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami kembalikan kehadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami boleh ada di hadirat-Mu sama-sama membuka hati kami Tuhan. Mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang Kau boleh perdengarkan kepada kami pada saat ini. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan menuntun kami untuk sungguh-sungguh mensyukuri di hadapan hadirat Tuhan. Bahwasanya setiap kami adalah orang yang paling beruntung di dalam Tuhan. Yang telah dilahirkan kembali, dijadikan sebagai ciptaan baru, sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Yang telah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih akan izinkan untuk kami jalani ke depan. Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus menyertai kami. Sehingga hidup kami Tuhan, kami boleh jalani sungguh-sungguh sebagai manusia baru. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus tetap memeteraikan kebenaran-Mu ini dalam hati seluruh umat-Mu. Terima kasih atas urapan-Mu bagi kami Tuhan. Dan ibadah kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Dan mengiringi akan persembahan syukur kita pada saat ini, kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 175. Adapun pengenalan pundi, tangguh merah untuk perpuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, dan tangguh biru untuk dana kas lokal pelayanan. Nyanyian kemenangan iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah peluk di salib Tuhanmu. Ingat satu kali Yesus tanya, benar kau tidak lengah memasukkan namaku dalam dunia? Saudara, telah kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah peluk di salib Tuhanmu. Doa persembahan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu saat ini. Waktu yang indah Tuhan berikan di mana kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu lewat suara kami, menggunakan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu bagi kami pagi ini. Dan terima kasih bahwa Engkau selalu mengasihi seluruh anggota jemaat Tuhan di sini. Engkau selalu peduli dengan seluruh keberadaan mereka, mempercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, terlebih membuat segala yang dilakukan dikerjakan berhasil dengan baik. Dan dengan penuh sukacita mereka datang mempersembahkannya sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Terimalah persembahan setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang telah memberi, berkat yang masih sisa pada setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menggunakan setiap berkat Tuhan dengan baik, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
Dan ketika mereka memberi seperti yang telah dilakukan pada hari ini, mereka akan merasakan sungguh kasih dan berkat-berkat Allah selalu baru tiap hari di dalam kehidupan mereka. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu. Inilah persembahan jemaat-Mu, kami bawa dan serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, Muhalis kami yang hidup. Amin. Kita akan menerima doa berkat, dan doa berkat sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri dan bersama-sama kita naikkan pujian tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Waktu sejenak yang Tuhan karuniakan bagi kami ada di hadirat-Mu. Kami telah menyembah dan memuliakan akan Engkau. Biarlah kiranya ibadah yang telah kami lakukan ini kepadamu Tuhan, naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan, dan mendatangkan berkat kekuatan iman dalam kehidupan kami seluruh umat-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan masih akan percayakan kepada kami. Kami tetap menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jagalah kami Tuhan, peliharakanlah kami dengan kasih-Mu. Biarlah kiranya dalam sepanjang kehidupan kami boleh terus melihat kasih dan kebaikan Tuhan tercurah atas kehidupan kami sekalian. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah jalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi kamu, dan arahkanlah hati kamu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan informasi pelayanan sepekan. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Kami mengucapkan selamat berbakti. Bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu maupun dalam minggu ini. Adapun informasi pelayan kita sepekan yang pertama, Minggu 20 September 2020. Ibadah umum 1 dimulai pukul 6.30 WITA untuk jemaat di zona Balangbodong. Ibadah umum 2 dimulai pukul 10.00 WITA untuk jemaat yang tinggal di luar zona Balangbodong. Dan mulai minggu kedua 19 September 2020, ibadah remaja akan dimulai pada pukul 16.00 WITA. Diharapkan kepada anak remaja untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, kembali diingatkan kepada seluruh anggota jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker selama ibadah, mencuci tangan, dan mengukur suhu sebelum masuk ruang ibadah, serta menjaga jarak. Yang ketiga, ibadah secara daring tetap disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balangbodong bagi jemaat yang beribadah di rumah. Dan yang terakhir, bahwa rapat BPM Klasis pada hari Sabtu 19 September pada pukul 9.00 WITA dan ditempatkan di Gereja Kibait Jemaat Sudiang. Demikianlah informasi pelayanan kita pada saat ini. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita melalui ibadah dan penyembahan kita saat ini. Dan kita akan kembali menjalani aktivitas kita sepanjang minggu ke depan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar bagi hidup kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mengangkat pujian yang mengatakan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.